Hai Smart Learners, yuk belajar bahasa Inggris di sini, mudah dan simple. Apapun yang kita kerjakan dengan rasa suka, apalagi cinta, semua akan terasa lebih mudah. Walaupun di tengah perjalanan nanti kita akan menemui banyak kesulitan. Tapi semua kesulitan itu akan bisa kita selesaikan dengan mudah dan akan berganti menjadi enjoy. Di video ini saya akan sharing pengalaman saya cara mengerjakan soal pilihan ganda dan kali ini materinya agreement and disagreement. Ini adalah materi bahasa Inggris untuk kelas 11 SMA. Dan jika channel ini sesuai dengan isi hati kalian untuk belajar bahasa Inggris, boleh dong diklik like, kemudian subscribe. Dan nanti videonya di-share ke teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat lagi, supaya bisa berbagi ilmu. Kalian juga boleh request soal ataupun materi bahasa Inggris. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Soal nomor 1. I think I will take the blue one. Blank, it looks nice on you. Berikut pilihan jawabannya beserta artinya. Karena materi kita adalah agreement and disagreement, otomatis dialog yang saya berikan adalah terkait materi agreement and disagreement juga. Sekarang kita terjemahkan terlebih dahulu soalnya. I think I will take the blue one. Menurutku, aku akan mengambil warna yang biru. Blank, it looks nice on you. Titik-titik ini terlihat pantas pada diri kamu. Pada dialog tersebut, Naila setuju dengan pendapatnya Maria, yaitu akan mengambil warna yang biru. Ini didukung dengan ucapan Naila, nice on you, pantas untuk kamu. Dari pilihan jawaban A, B, C, D, E, ungkapan yang menyatakan persetujuan adalah yang B, I agree with you. Jadi jawabannya nomor 1 adalah B. Kita lanjut soal nomor 2. The government plans that distance learning will be applied permanently. Blank, it is not good solution for us. It is not effective learning. Berikut pilihan jawabannya. Sekarang kita terjemahkan terlebih dahulu soalnya. The government plans that the distance learning will be applied permanently. Pemerintah berencana bahwa pembelajaran jarak jauh akan diterapkan secara permanen. Blank, it is not good solution for us. It is not effective learning. Titik-titik, ini bukan solusi yang bagus untuk kita. Ini bukan pembelajaran yang efektif. Pada dialog tersebut, Mira tidak setuju dengan pendapatnya Tiara. Dinyatakan dengan pendapatnya it is not good solution for us. Bukan solusi yang bagus untuk kita. Berarti Mira menyangkal pendapatnya Tiara. Atau Mira tidak setuju dengan pendapatnya Tiara. Nah, dari pilihan jawaban A, B, C, D, E yang menyatakan tidak setuju adalah A, I don't agree. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah A. Berikutnya kita lanjut soal nomor 3 antara Mrs. Ani dengan Mrs. Yuli. The government will give some free daily needs for 3 months. Ini artinya. Oh, that sounds good. Blank, it will lighten the burden of family. Berikut artinya. Dan berikut pilihan jawabannya. Sekarang kalian perhatikan arti yang sudah saya berikan di atasnya. Di situ, Mrs. Ani mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari gratis selama 3 bulan. Dan Mrs. Yuli menyambutnya dengan perasaan senang. Dengan ucapan, that sounds good. Ini artinya Mrs. Yuli setuju dengan pendapatnya Mrs. Ani. Nah, dari pilihan jawaban A, B, C, D, E yang menyatakan persetujuan atau setuju adalah pilihan jawaban D. I strongly agree. Kita lanjut soal nomor 4 antara Dian dan Ali. I think English is easier than math. No, I don't think so. I think English is as difficult as math.
Perintahnya adalah sebagai berikut. From the dialogue, we can conclude that smart learners biasanya untuk soal seperti ini sama juga dengan soal yang berikut ini. From the dialogue, we may assume that untuk soal yang perintahnya seperti ini, tugas kita adalah yang pertama, kita akan mengambil kesimpulan atau kita akan menyimpulkan tentang dialog yang ada di atas tersebut. Atau tugas kita yang kedua adalah mengasumsikan atau memperkirakan tentang isi dari dialog tersebut. Caranya begini nih. Dari pilihan jawaban A, B, C, D, E, satu persatu kalimatnya kita samakan dengan kalimat yang ada di dialog. Kalian perhatikan satu persatu ya. Yang ini tidak ada yang sama. Yang ini juga tidak ada yang sama. Yang ini tidak sama dengan pernyataan yang ini. Karena pada dialog tersebut Ali tidak setuju. Yang ini juga tidak sama dengan yang ini atau yang ini. Nah, yang terakhir pilihan jawaban D sama dengan yang ini. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah D. Kita lanjut soal nomor 5 ya. Antara Mother dengan Anissa. I will cook some cakes for your party tomorrow, Anissa. I don't agree with you, Mom. I don't wanna have party. Perintahnya adalah the underline expression express atau perintahnya juga sama seperti ini. The underline expression shows. Untuk soal yang perintahnya seperti ini, kita hanya fokus kepada kalimat atau ungkapan yang bergaris bawah. Di situ kita diminta untuk menentukan kalimat yang bergaris bawah merupakan ungkapan apa atau nama materinya apa. Di situ kalimat yang bergaris bawah adalah I don't agree with you atau saya tidak setuju denganmu. Ini merupakan ungkapan atau nama materinya adalah disagreement. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah D, disagreement. Berikutnya yang terakhir soal nomor 6 adalah bonus untuk kalian, silahkan dijawab. Oke smart learners, jangan bosan ya untuk selalu belajar bahasa Inggris. Sesulit apapun, jika kita mau belajar dan belajar, pasti nanti akan jadi bisa kok. Semangat terus ya. Thanks for watching. See you on my next video. Bye.